Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan tabel dengan Oracle di mata kuliah pemrograman basis data. Di sini saya sebagai pembuka dari presentasi, Vivi Rizky Aprilia dan teman-teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Kristina Dita. Ya, Fatima Zuria. Sebenarnya di sini ada 4 orang. Satunya Mas Ray Radik karena terkendala dengan koneksi internet sehingga dia tidak bisa mengikuti presentasi hari ini. Langsung saja ke soal UTS. Di sini sudah ada beberapa tabel yang akan kami buat dengan Oracle. Di sini ada tabel sales, tabel faktur, tabel supplier, tabel faktur beli, tabel pembelian, tabel konsumen, tabel faktur mutasi, tabel faktur retur, tabel penjualan, tabel retur penjualan, tabel mutasi, tabel barang, dan tabel jenis. Di sini kita akan menggunakan database Oracle dengan cara memasuki Oracle-nya dengan menggunakan SQL Plus. Untuk username-nya, kita menggunakan HR dan password-nya adalah Oracle. Setelah itu kita akan menuju ke pembuatan tabel. Untuk teman-teman yang bertugas, silahkan dibacakan. Saya akan mempraktekkan melalui CMD. Untuk itu, kita yang pertama akan mengimplementasikan tabel yang pertama. Di dalam tabel yang pertama itu isinya ada sales ID, nama, dan alamat. Langsung saja kita ketikkan create tabel. Sales. Belum. Create tabel sales. Kurung buka. Sales underscore ID. Terus tipe datanya varchar 2. Dalam kurung indeksnya 10. Keterangannya primary key. Koma. Nama. Varchar 2. Untuk indeksnya 200 dan keterangannya not null. Lalu alamat. Terus keterangannya long not null. tipe datanya Long not null. Kurung tutup titik koma. Create tabel. Nah, untuk menampilkan tabelnya, kita ketikkan saja dash sales. Kurung tutup. Sales ya. Sudah. Untuk tipe datanya bisa dijelaskan on ini. Di sini tipe data yang digunakan ada varchar dan long. Kenapa kita memilih varchar? Karena varchar itu termasuk
string yang memiliki panjang karakter variabel dengan panjang maksimalnya sebesar i, dan varchar ini memperoleh penyimpanan semua karakter yang dapat dimasukkan melalui keyword maksimal size-nya yang dapat disimpan sebesar 4000 byte. Jadi memungkinkan data numerik untuk disimpan dan spasi akan digunakan secara otomatis. Untuk tipe data long, dan itu ditempatkan di alamat karena kata yang dipakai di alamat itu akan panjang, dan itu maksimum penyimpanannya itu sebesar 2 GB. Tetapi untuk tipe data ini tidak bisa digunakan sebagai key. Dan untuk keterangan not null, itu termasuk atribut yang digunakan pada semua tipe data untuk memastikan nilai pada kolom tersebut tidak kosong. Jadi ketika kita menginput data tapi tidak memberikan nilai untuk kolom tersebut, maka hasilnya akan error pada MySQL. Seperti itu. Bisa dilanjut. Lalu kita akan memasuki tabel yang kedua. Langsung ketikkan saja create tabel konsumen. ID, terus tipe datanya char. Char atau varchar? Char. Indeksnya 50 dan keterangannya not null. Lalu nama, char juga, 100, keterangannya not null. Lalu alamat, char, 200, keterangannya not null. Lalu kota, char, 100, keterangannya not null. Lalu ada juga NPWP, varchar 2, keterangannya not null. Kurung tutup, titik koma. Oh, maaf. Nah, untuk ini kita akan mengulang lagi. Konsumen, Membuka ID, char 50, not null. Nama char, tipe datanya char, 100, indeksnya 100. Kurung tutup, not null. Alamat, char, indeksnya 200. not null. Not null.
kota, char, 100, not null. Lalu ada NPWP, tipe datanya varchar 2, indeksnya 200, not null. Langsung tutup, titik koma. Tabel grid. Setelah itu kita akan menampilkan tabelnya. Ketikkan saja dash konsumen. Setelah itu Iya. kita akan Mohon izin ACC untuk Mas Re masuk. Udah. lanjut ya. Siap. Setelah itu kita masuk ke tabel yang ketiga, yaitu tabel faktur. Ketikkan saja langsung create tabel faktur. Membuka faktur underscore ID. Lalu tipe datanya varchar 2. Indeksnya 200. Keterangannya primary key. Kedua, tanggal. Timestamp. Keterangannya not null. Lalu count underscore ID. Count. KON underscore ID. Con ID. Con ID. Tipe datanya varchar 2. Lalu Indeksnya 20. Keterangannya not null. Lalu NP long. NP long. Keterangannya not null. Selanjutnya this. Terus tipe datanya varchar 2. Indeksnya 20. Keterangannya not null. Lalu debit. Tipe datanya varchar 2. Indeksnya 20. Not null. Lalu ada kredit. Kredit. Varchar 2. Indeksnya 20. Not null. Keterangannya. Lalu ada tempo. Timestamp. Keterangannya not null. Lalu ada sales underscore ID. Varchar 2. Indeksnya 10. Keterangannya not null. Not null. Lalu ada tanggal underscore bayar. Underscore bayar.
timestamp, not null. Lalu ada return, tipe datanya varchar 2, indeksnya 20, not null, keterangannya. Sudah, kurung tutup, titik koma. Create tabel. Langsung saja ketikkan dash. Iya. Maaf, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang tipe data timestamp. Di sini tipe data timestamp di Oracle dan di MySQL itu sama ya, hampir sama. Kalau di MySQL itu kita menggunakan date. Jadi timestamp di sini tuh bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan tanggal juga. Terima kasih. Ya, kita langsung masuk ke tabel selanjutnya. Tabel keempat, yaitu ada tabel faktur underscore return. Bisa langsung diimplementasikan create tabel faktur underscore return dalam kurung faktur underscore ID tipe data varchar 2 indeks 200 keterangan primary key. Lalu ada con underscore ID tipe data varchar Sofia macet. Bisa diulangi indeks untuk con ID-nya. Ya, tipe data varchar 2 indeks 20 keterangan not null. Kemudian ada tanggal TGL tipe data timestamp keterangan not null. Kemudian ada NB tipe data long keterangan not null. Kemudian ada dis Mafia. Mbak Fianya macet. Ya, saya lanjutkan ya. Gimana Mbak Fia, sudah bisa? ya sudah. Tipe data varchar 2 indeks 20 keterangan not null. Kemudian ada return tipe data varchar 2 indeks 20 keterangan not null. Kurung tutup titik koma. Enter. Ya, tabel sudah terinput. Kemudian langsung dash ya. Underscore return. Ya. Kemudian langsung pada tabel selanjutnya, tabel faktur mutasi. Faktur underscore mutasi. Dalam kurung faktur underscore ID.
Bisa disambung untuk tipe data faktur ID. Stok. Yang mutasi ya ini. Iya, faktur mutasi. Ya. Tipe data varchar 2, indeks 200, keterangan primary key. Kemudian ada tanggal, tipe data timestamp, keterangan not null. Kemudian ada NB, not null. Ya, kemudian ada NB, tipe data long, not null. Kemudian ada debit, tipe data varchar 2, indeks 20, not null. Lalu yang terakhir ada con_id, tipe data char, indeks 50, not null, kurung tutup, titik koma. Langsung saja tampilkan DSC faktur underscore mutasi. Selanjutnya ada tabel supplier. Dalam kurung ID, tipe data char, indeks 20. Keterangan primary key. Kemudian ada nama, tipe data char, 20, not null. Lalu alamat, char, indeks 200, not null. Lalu kota, tipe data char, 100, indeks 100, not null. Kurung tutup, titik koma. Selanjutnya ada tabel penjualan. Ada faktur underscore ID, tipe data char, indeks 20, keterangan not null. Lalu ada barang BRG underscore ID, tipe data char, indeks 20, keterangan not null. Kemudian ada quantity atau key T. Mohon maaf, apa tadi? ITY. P-nya varchar 2, 20, not null. Lalu ada this number, not null keterangannya. Lalu ada this, DISCRP, CRT. P, CRPP. Di CRP. ya. Tipe data varchar 2, indeks 20, not null. Kemudian ada harga, tipe data varchar 2, indeks 20, not null.
kurang tutup, titik koma. Kurang tutup, titik koma. Dash C, penjualan. Sini saya akan menjelaskan sebentar tentang tipe data number. Tipe data number digunakan untuk karena tipe data number itu digunakan di sini karena memiliki presisi P dan S. Itu presisi P dan S itu berarti dianggap sebagai number floating point, di mana untuk menyimpan bilangan integer sampai maksimum dari titik integer tersebut. P di sini mendeklarasikan tentang presisi di bagian sebelah kiri dan S untuk skala di bagian sebelah kanan. Terima kasih. Untuk tabel selanjutnya, dipersilakan. Akan menjelaskan, mohon izin untuk sebelumnya saya akan menjelaskan create table tentang faktor beli dengan create table supplier kurung buka ID chart 20 kurung buka 20 kurung tutup primary key, nama chart kurung buka 20 kurung tutup not null, koma alamat chart kurung buka 200 kurung tutup boleh diulangi lagi? Iya. Maaf, untuk faktor ID-nya 200. Saya ulangi 200. Untuk tanggalnya Ini setelah alamat apa ya? setelah alamat tanggal. Mungkin untuk yang tabel retur penjualan belum. Jadi dihapus Penjualan. dulu aja. Ya. Dihapus. Ntar saya hapus dulu, Mbak. Ke tabel, Ya. Table, sales, retur, Retur underscore penjualan. retur, jualan, faktur underscore ID, faktur underscore ID, chart 3, 20, 20, benar, not null, so, not null, and long, barang, bentar. underscore ID, Setelah faktur ID apa ya? chart 2, kurung buka, barang, 20,
Ini Tutup. ini tabel retur underscore penjualan, Mas. Slide 7. Ya, yang Yang slide 7. poin 1. Slide ke-7, tabel retur penjualan. Chart 20, bentar. NB barang ya. Barang, Yang barang Tipe data penjualan. char 20. X20 not 0. Setelah itu, Setelah itu, 20. CTY, varchar 2, lalu indeksnya 20, terangannya not 0. Lalu this number, terangannya not 0. Lalu this script CP, RP, varchar 2, 20, not 0. Harga, varchar 2, indeksnya 20, not 0. Dong tutup. tabel selanjutnya, Ada faktur underscore beli. Not 0, faktur ID not. Faktur ID not 0, chart 2, Bentar, kurang Ri. 2. Bentar. Bentar. Faktur underscore ID. Tipe data varchar 2, indeks 200. Monggo, Mas. untuk Dilanjut. keterangannya, Primary key. Keterangan primary sebentar. Primary key, koma, nama chart 2, TGL. Yang 200. tabel faktur Tabel underscore faktur. underscore beli. Saya 7 poin kedua. Tipe data timestamp. Not 0. Ada sub underscore ID.
Tipe data varchar 2, indeks 20, not 0. Mas Re sudah ketemu? Bentar, Mbak, masih proses, Mbak. Ya. Dilanjut dulu aja Mbak Pia. Ya. Kemudian ada NB, tipe data long, keterangan not 0. Kemudian ada disk, tipe data varchar 2, indeks 20, not 0. Selanjutnya ada debit, varchar 2, indeks 20, not 0. Ya, lalu ada kredit, tipe data varchar 2, indeks 20, keterangan not 0. Kemudian tempo, tipe data timestamp, not 0. Kemudian tanggal TGL underscore BYR, tipe data timestamp, not 0. Untuk tanggal dan tanggal bayar tidak ada underscore ya? Untuk sales ID-nya, Bisa diulangi lagi? Dari awal ya? harus ya, izin untuk Boleh. mengulangi create table faktur. Dari faktur atau Faktur ini? underscore Faktur. ID. Oh ya, faktur underscore ID, charge 2, kurung buka 200, kurung tutup primary key. Untuk tanggal, timestamp, Bentar, Mas. not 0, Pelan-pelan Mas. 200 primary key. Ya, lanjut. Lanjut tanggal timestamp, not 0, koma, count ID, pacar 2, 20, not 0. Long not 20 not 0. long not 0. Dis pacar 2, 20. Selanjutnya NB. Oh, untuk NB not long not Long. 0, koma, dis pacar 2, 20 not 0. Debit, untuk debit pacar 2, 20 not 0. Untuk kredit pacar 2, 20 not 0. Tempo timestamp not 0. Sales ID pacar 2, 10 not 0. Untuk selanjutnya itu setelah tempo tanggal bayar. Tempo, ya, tanggal bayar, mohon maaf. Tanggal bayarnya timestamp not 0. Return pacar 2, 20 not 0. Kurung tutup. Error. Untuk
tanggal bayarnya itu mungkin ada underscore BR. Diklik aja langsung atas. Nah, diganti yang salah. Untuk tabel selanjutnya, Untuk faktur pembelian, Retur Penjualan. penjualan penjualan. underscore penjualan. Create tabel. Create tabel pembelian. Create tabel retur underscore penjualan. Pembelian. Faktur ID Underscore ID. ini benar retur penjualan ya? Retur penjualan tapi di create tabelnya create tabel pembelian. Itu mungkin salah ketik. Oke. Coba. Berarti ini tabel pembelian ya? Bentar. Nah, retur penjualan Penjualan. sudah di atas. Create tabel pembelian yang betul. Lanjut faktur underscore ID. pembelian. Char. Tabel. Char 20. Char. 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 Not null. Barang underscore ID BRG. Char 20. Not null. ITY. Ya. Varchar 2. Mohon maaf untuk charnya yang barang salah ya ketiknya. Coba diulang. Char. Nah. 20. Not null. Lanjut. This number. Not null. This RP. Ya. Varchar 2. Mohon maaf varchar. Varchar. 20. Ya. 20. Not null. Harga varchar 20. Not null. Dong tutup koma. Pemanggilan tabel pembelian. Ya. Create tabel. Lanjut yang Pembelian. tabel mutasi, Mas. Mutasi. Ya. Bentar. Wait. Mutasi berarti ini faktur ID. Ya. Not null. Char
chart 2 20, not null. 0. Lanjut. Barang ID chart 20, not null. VTY atau VT chart 2 20, not null. Varchar 2. 2 20, not null. Kurung tutup. Untuk pemanggilan tabel mutasi, Langsung mutasi. Dan ini yang terakhir ya. Tabel Is- jenis. Oh iya. This number not null. Koma, Jenis underscore ID. Varchar 2. this script pacar 20, not null. Varchar 4. 4. 4. 4. Oh iya. Not null. Iya ya, not null. Jenis barang chart 100, not null. Jenis barang chart 100, not null, kurung tutup, titik koma. untuk pemanggilan tabel jenis, Tabel jenis ID varchar 2, Udah. kurung buka 4, kurung tutup, not null. Mungkin sudah itu ya yang bisa dari kelompok kami sampaikan. Bisa dibuka lagi PPT-nya, Mbak. Jadi di sini sudah ada pengerjaannya dan sudah ada tabelnya. Jadi nanti bisa lihat langsung di slide-slide-nya aja. Dari yang pertama ada tabel sales, yang kedua ada tabel konsumen, ini untuk tabel sales bisa dibandingkan dengan yang ini. Untuk nama sales ID, tipe data varchar, indeks 10. Untuk nama, tipe datanya varchar. Kalau di MySQL menggunakan varchar, kalau di Oracle kita menggunakan varchar 2. Untuk indeks 200. Untuk alamat, di MySQL kita menggunakan tiny text. Kalau di Oracle kita menggunakan long. Kemudian tabel konsumen, di ID tipe data yang digunakan sama-sama char, indeks 50. Untuk nama tipe data juga menggunakan char, indeksnya 100. Untuk alamat tipe data menggunakan char, indeks 200. Untuk kota menggunakan tipe data char, indeks 100. Untuk NPWP, di MySQL kita menggunakan varchar, di Oracle kita menggunakan varchar 2. Untuk indeks 200, di tabel faktur, untuk faktur ID di primary key-nya kita, kalau di MySQL kita menggunakan varchar,
Kalau di Oracle kita menggunakan varchar 2. Index 200. Untuk tanggal di MySQL kita menggunakan date. Kalau di Oracle kita menggunakan timestamp. Untuk konsumen ID di MySQL kita menggunakan varchar. Di Oracle kita menggunakan varchar 2. Index 20. Untuk NB di MySQL kita menggunakan text. Di Oracle kita menggunakan long. Untuk this, count. Di MySQL untuk numeriknya kita menggunakan integer atau int. Kalau di Oracle kita menggunakan varchar 2. Karena varchar 2 itu juga bisa kita inputkan untuk numeriknya. Untuk the bit di MySQL kita menggunakan begin. Untuk di Oracle kita tetap menggunakan varchar 2. Untuk kredit juga sama. Di MySQL kita menggunakan begin. Di Oracle juga tetap menggunakan varchar 2. Untuk tempo di MySQL kita menggunakan date. Di Oracle kita menggunakan timestamp. Untuk sales ID kita menggunakan varchar di MySQL. Kalau di Oracle kita menggunakan varchar 2. Untuk tanggal bayar kita menggunakan date di MySQL. Di Oracle kita menggunakan timestamp. Untuk return di MySQL kita menggunakan begin. Di Oracle kita menggunakan varchar 2. Untuk waktu return di primary key di sini kita di faktur ID. Dengan tipe data varchar di MySQL, di Oracle kita menggunakan varchar 2 index 200. Di count ID kita menggunakan varchar di MySQL, di Oracle kita menggunakan varchar 2. Ya bisa dibandingkan sekilas seperti sama. Cuma yang membedakan itu di pemilihan tipe data. Karena di tipe data di MySQL dan Oracle itu ada yang sama dan berbeda. Seperti itu presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.